Perkenalkan, nama saya Efrian Wola, NIM 210811030160, kelas genap Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Samratulangi, Manado. Saya akan mempresentasikan materi bab 4, menjelajah dunia pustaka. Saya mengambil materi dengan judul buku Ulasan Buku Pengantar Ilmu Pemerintahan, Tugas Bahasa Indonesia. Pada saat ini saya akan mengenalkan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, Dr. Andes Franz J. Cinco, MSc. Yang kedua, Dr. Randa Marlinte Lapian, MSc. Dr. Randa Jenny Imbang, MHum. Pada slide berikutnya dengan judul Pengantar Ilmu Pemerintahan, penulis Dr. H. Inu Kencana Syafi, MSI. Tahun terbit 1992. Penerbit PT Revika Aditama. Jumlah halaman 155. Genre kategori non fiksi. Bab 1, pendahuluan. A. Pengertian pengantar. Buku ini bersifat pengantar untuk memasuki keilmuan pemerintahan yang begitu luas dan sudah dibicarakan pada ahlinya pada zaman Yunani dan Romawi kuno di Eropa, zaman India dan Tiongkok kuno di Asia. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat memuat antara lain sebagai berikut. Pendahuluan orientasi. 1. Keseluruhan ilmu pengetahuan tentang hal ihwal yang berkenaan dengan disiplin ilmu pemerintahan. 2. Merupakan gambaran secara sistematis tentang ilmu pemerintahan, mulai dari sejarahnya secara kronologis, objek yang dibahas baik material maupun formanya, teori-teorinya, asas-asasnya, teknik-tekniknya, dan metodologinya. 3. Menjawab secara mendasar pertanyaan-pertanyaan pendahuluan seperti apa dan bagaimana sebenarnya ilmu pemerintahan itu sendiri. Dengan ketentuan tersebut di atas, maka di setiap buku pengantar diharapkan akan menjadi dasar atau basis dari suatu disiplin ilmu pengetahuan. Lebih jauh daripada itu, dengan buku ini penulis harus menentukan sikap bahwa dalam hubungan-hubungan pemerintahan yang tidak terlepas dari konotasi kekuasaan, sekulerisme memang harus ditolak, karena sewaktu membahas etika pemerintahan, penulis dituntut untuk membicarakan kebenaran yang berasal dari suatu yang sifatnya transcendental. Tafsiran isi. Buku ini mendeskripsikan tentang pengantar ilmu pemerintahan yang terdiri dari beberapa bagian yang mencakup ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu, posisi ilmu pemerintahan, negara, kekuasaan, demokrasi, dan kebijakan pemerintah. Ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu terdiri dari pandangan umum ilmu pemerintahan, pendefinisian ilmu pemerintahan, posisi ilmu pemerintahan, ilmu kenegaraan, ilmu-ilmu non-kenegaraan. Slide berikutnya, negara. A. Bangsa asal mula negara. B. Pendefinisian negara. C. Hakikat negara. D. Asal-usul negara. E. Teori kedaulatan negara. F. Bentuk-bentuk negara. G. Syarat-syarat negara. Yang berikutnya, kekuasaan. A. Filsafat kekuasaan. B. Sumber kekuasaan. C. Pembagian kekuasaan. D. Legitimasi kekuasaan. E. Lembaga kekuasaan. Slide berikutnya, demokrasi. A. Pengertian demokrasi. B. Prinsip-prinsip demokrasi. C. Demokrasi langsung. D. Demokrasi perwakilan. E. Partisipasi dan komunikasi politik. Yang kedua, kebijakan pemerintah. A. Pengertian kebijakan pemerintah. B. Model kebijakan pemerintah. Kelebihan di buku ini memiliki banyak kelebihan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik, baik khusus di bidang ilmu pemerintahan, dengan menambah dan mengurangi serta
merevisi pada beberapa bagian tertentu. Buku ini disuguhkan langsung dalam bentuk yang sangat memadai. Kekurangan buku ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghabiskan buku sebanyak itu. Adapun juga kekurangan lainnya, yaitu ada hal yang tidak terlalu menarik perhatian pembaca. Kita masuk pada rangkuman. Dari keseluruhan uraian dalam bab-bab di muka, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa kelompok manusia memerlukan kepemimpinan pemerintahan untuk mengatur mereka. Kemudian untuk mencegah terjadinya kejahatan dan dekadensi moral, diperlukan kekuasaan untuk menertibkannya, serta untuk menganjurkan kebaikan dan kebenaran diperlukan pelayanan. Inilah yang perlu diseimbangkan, itulah sebabnya perlu keseimbangan pemerintahan. Utamanya keseimbangan antara ilmu pemerintahan itu sendiri dengan etika pemerintahan, keseimbangan antara logika dan etika. Dengan demikian, bila di dalam alam raya ini ayat-ayat seimbang, maka di dalam Al-Quran ayatnya juga seimbang. Sehingga Plato yang lahir sebelum Islam mengatakan bahwa hendaknya negarawan itu adalah filosof. Oleh karena itu, sebagai lanjutan buku ini, penulis menerbitkan buku lanjutan yang insya Allah berjudul Filsafat Pemerintahan. Catch 'em all.